Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Setiawan. Nama saya Muhammad Ardan Felani. Di sini kami tertarik untuk mengulik kasus isu kontemporer, yaitu korupsi. Indonesia Corruption Watch mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian sebesar 9,2 triliun di tahun 2018. Namun di tahun 2020, kasus korupsi Jiwasraya saja mengalami kerugian sebesar 10,4 triliun. PT Asabri juga mengalami kerugian sekitar 16 triliun. Padahal di tahun 2019, pemerintah sudah mengesahkan UU revisi KPK, namun hari demi hari, kasus korupsi makin memburuk. Lalu yang jadi pertanyaan adalah mengapa masalah korupsi sangat tahan lama di Indonesia? Seorang psikolog, Friedrich Barlett, mengutarakan teori semata, yang adalah proses pengalaman masa lampau dapat memengaruhi individu atau grup untuk memproses atau menginterpretasi masa sekarang dan masa depan. Dalam korupsi, semata memandang korupsi layaknya sebuah proses sosial yang terbentuk dari akumulasi pengalaman masa lalu, sehingga praktik tersebut makin dianggap sebuah hal yang normal. Dan karena pemikiran tersebut, korupsi sekarang dinormalisasikan. TII merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2020 yang mengalami penurunan dari nilai 40 menjadi 37. Secara peringkat, Indonesia juga mengalami penurunan dari peringkat 85 menjadi 102 dari 180 negara yang diukur. Turunnya IPK disebabkan lemahnya penegakan hukum dan maraknya korupsi politik. Di tahun 2021, terdapat satu kasus yang sungguh menggemparkan dan miris di satu sisi, yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020. Dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung rekanan dan diduga disepakati ditetapkannya adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos. Total uang suap yang diterima oleh Juliari selaku Kementerian Sosial pada waktu itu menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Berbicara mengenai strategi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Ada sebuah teori yang biasa dikenal dengan istilah fraud triangle theory atau teori segitiga fraud. Menurut teori tersebut, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan 3 faktor dalam teori ini, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. Kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif, rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu, dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi. Dari teori itu, menurut kami strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan untuk saat ini yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Ada 3 tahapan strategi yang dapat kita gunakan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Dan yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Kita bisa mencontoh negara Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti menang. Bahkan negara Hong Kong mendorong warganya untuk mencium bau-bau tindakan korupsi dan mengajarkan bagaimana cara melaporkannya. Baik, demikian tadi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis strategi isu kontemporer yang dalam kesempatan kali ini kami mengangkat isu tentang tindak pidana korupsi bansos COVID-19. Terima kasih.